Yo, halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Jadi hari ini gue mau berangkat ke kampus nih. Di kampus itu gue mau diskusi sama kelompok gue tentang tegangan. Ada definisinya, macam-macam, dan banyak lah pokoknya. Yaudah, langsung aja kita berangkat ke kampus. Come on, and groove it on. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on that Assalamualaikum. highway. Guys, udah nyampe mana nih diskusinya? Jadi gue tuh tadi udah nemuin nih konsep tegangan. Jadi intinya sih simpelnya konsep tegangan itu beban gaya yang diberikan terhadap luas perangsang. Bentar. Emang aku membuat los apa? Iya loh, kan emang tegangan berlakunya cuma operasional. Loh, bukannya benda juga punya volume. Kalau gitu kenapa nggak konsepnya beban gaya yang diberikan pada suatu volume benda? Nah benar tuh, kan benda kan pasti bentuknya nggak cuma dua dimensi doang, ada yang tiga dimensi. Tapi kan kalau di dalam dunia engineering, tegangan itu bekerja pada permukaan benda sehingga dapat ditinjau secara makroskopis. Sedangkan kalau volume itu dapat kita tinjau secara mikroskopis, yang mana tidak dapat terlihat oleh mata telanjang. Jadi secara matematis tegangan ini dapat dirumuskan sebagai F per A atau beban gaya dibanding dengan luas permukaan benda. Tapi volume kan? Guys, udah guys. Ini namanya bukan definisi tegangan, tapi ketegangan kelompok. Daripada kita bingung, mending tonton videonya. Ready, set, go! Oke Google, apa itu tegangan? Tegangan adalah jumlah perbandingan gaya atau reaksi dengan luas penampang. Persamaan yang digunakan yaitu tegangan sama dengan F per A, di mana F adalah gaya yang bekerja dan A adalah luas penampang. Terdapat perbedaan antara tegangan dan regangan. Adapun tegangan menunjukkan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda. Sedangkan regangan merupakan ukuran seberapa jauh suatu batang tersebut berubah bentuk. Hubungan antara tegangan dan regangan dapat diplot pada sebuah kurva tegangan dan regangan. Dalam kurva ini, pada titik 1 sampai titik 2 berlaku modulus Young atau modulus elastisitas. Pada daerah ini suatu material bersifat elastis. Artinya jika material diberikan beban tegangan, maka akan kembali ke bentuk semula. Titik 2 merupakan titik luluh atau yield point. Titik ini merupakan batas lulus suatu material, di mana di atas titik ini, maka material bersifat plastis. Yakni jika material diberikan beban tegangan, maka material akan terdeformasi secara permanen. Titik 3 merupakan ultimate tensile strength. Artinya, material mencapai kekuatan tertinggi. Dalam kurva ini juga terdapat sebuah fenomena yang disebut dengan fenomena necking, yaitu fenomena mengecil logam sebelum logam patah. Dan pada titik 5 merupakan titik di mana suatu material akan patah atau disebut juga sebagai titik fracture. Macam-macam tegangan. Yang pertama, tegangan tarik dan tekan atau tensile dan compressive stress. Tegangan tarik atau tensile stress adalah tegangan normal yang menghasilkan tarikan atau tension pada sebuah material. Tegangan tarik cenderung merentangkan suatu material sehingga memanjangkan material tersebut. Sedangkan tegangan tekan atau compressive stress adalah tegangan normal yang mendorong sebuah material. Tegangan tekan cenderung menekan material sehingga terjadi pemendekan atau bahkan penghancuran material. Besar tegangan tarik dan tekan yang dapat terjadi dapat dihitung dengan rumus berikut. Tegangan normal sama dengan F per A. F-nya itu untuk gaya normal, A-nya untuk luas penampang. Jika
F-nya adalah gaya tarik, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan tarik. Dan jika F-nya adalah gaya tekan, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan tekan. Tegangan tarik biasa didefinisikan dengan tanda positif, sedangkan tegangan tekan biasa didefinisikan dengan tanda negatif. Yang kedua adalah tegangan geser atau shear stress. Tegangan geser adalah intensitas gaya yang bekerja sejajar dengan bidang dari luas permukaan. Gaya yang terjadi cenderung menggeser material sehingga bisa menyebabkan patahan pada material. Rumus untuk menghitung tegangan geser adalah Tau sama dengan F per A. F-nya untuk gaya yang diterapkan dalam satuan Newton, dan A-nya adalah luas proyeksi dari permukaan tumpu yang melengkung. Yang ketiga adalah tegangan puntir atau torsional stress. Tegangan puntir merupakan tegangan yang terjadi akibat dari gaya putar yang terjadi, biasanya pada kedua ujung material atau benda tersebut. Tegangan puntir termasuk dalam tegangan tangensial. Tegangan puntir dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan WP per MT. WP-nya adalah momen tahanan polar pada puntir dan MT-nya adalah momen puntir dalam satuan torsi. Yang keempat adalah tegangan bending atau lengkung. Tegangan bending atau bending stress merupakan tegangan yang terjadi akibat adanya momen lentur atau bending yang terjadi pada suatu material. Gaya normal yang bekerja pada luas penampang suatu material menyebabkan material menjadi bengkok dan mengalami kelelahan. Tegangan bending dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan bending sama dengan Y dikali E per R. Y-nya itu jarak dari sumbu netral ke aksira, E-nya modulus elastisitas material tersebut, dan R-nya radius kelengkungan balok. Yang kelima adalah tegangan kombinasi atau combination stress. Tegangan kombinasi ini adalah gabungan dari tegangan-tegangan yang berbeda yang terjadi pada suatu material. Misalnya gabungan dari tegangan puntir dan tegangan bending, atau bisa lebih. Cara penghitungan tegangan kombinasi bergantung pada tegangan apa yang terjadi pada suatu material tersebut. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai tegangan normal. Soalnya adalah sebagai berikut. Batang prismatik dengan penampang berbentuk persegi panjang dengan panjang kali lebarnya itu 20 kali 40 mm dan panjangnya 2,8 meter dikenakan suatu gaya tarik aksial sebesar 70 kN. Pemanjangan yang dialami batang adalah sebesar 1,2 mm. Pertanyaannya, hitunglah tegangan tarik dalam batang tersebut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data-data yang diketahui terlebih dahulu. Data yang diketahui adalah yang pertama, P atau gayanya sebesar 70 kN. Kemudian yang kita cari adalah luas penampangnya terlebih dahulu, yaitu sebesar 40 kali 20 yang dihasilkannya berarti 800 mm. Yang ditanya adalah berapa tegangannya. Rumus dari tegangan sendiri adalah sigma sama dengan P per A. Atau ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa sigma sama dengan F per A. Sama aja karena nilai dari P atau F ini bermakna bahwa itu adalah gaya. Nah kemudian kita masukkan untuk P-nya itu adalah 70 dan untuk luas penampangnya sebesar 800. Maka 70 dibagi dengan 800 hasilnya adalah 87,5 MPa atau megapascal. Jadi tegangan tarik dalam batang adalah 87,5 megapascal. Tegangan puntir dapat kita lihat pada soal. Di sana terdapat sebuah balok dan silinder yang dihubungkan. Lalu gaya puntiran akan diberikan kepada silinder. Dan diketahui pula diameter dari silinder 10 cm dan beban yang diberikan kepada silinder seberat 300 kg dan panjang silinder 30 cm. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan puntir yang timbul? Dapat kita jawab pertama yaitu dengan menentukan momen puntirnya terlebih dahulu dengan mengalihkan P kali L. Kita substitusikan saja yaitu 300 dikalikan 30 dan hasilnya adalah 9000 kg per cm. Lalu tahap kedua yaitu menentukan beban puntir dengan rumusan 0,2 dikalikan diameter pangkat 3. Setelah substitusi dan dilakukan perhitungan, maka hasilnya adalah 200 cm3. Dengan mengetahui momen dan beban puntir, maka kita akan mudah menghitung tegangan puntir, yaitu dengan membagikan M atau
momen puntir dengan beban puntir, yaitu 9.000 dibagi 200, dan hasilnya adalah 45 kg per cm persegi. Contoh soal selanjutnya yaitu tegangan kombinasi. Diketahui sebuah batang dengan berat 200 kg per meter mengalami tegangan kombinasi, yaitu tegangan geser dengan tegangan lentur. Batang ini mempunyai panjang 8 meter dengan luas penampang 20 x 30 cm. Yang ditanyakan, berapa tegangan kombinasinya? Untuk menjawabnya, kita perlu mencari Q terlebih dahulu. Q sama dengan Q kali L sama dengan 200 kali 8 kali 1600 kg. Karena simetris, RA dan RB sama dengan setengah Q atau setengah kali 1600 sama dengan 800 kg. Kemudian gaya lintangnya X sama dengan 0, maka dx sama dengan RA sama dengan 800 kg. X sama dengan 8, dx sama dengan RA min Qx sama dengan 800 min 1600 sama dengan min 800 kg. Selanjutnya kita mencari momen lenturnya. Untuk mencari momen lenturnya yaitu sama dengan 1/8 Q kali L kuadrat sama dengan 1/8 dikali 200 dikali 8 kuadrat sama dengan 1600 kg meter atau sama saja dengan 160.000 kg cm. Kemudian kita mencari beban lenturnya. Untuk mencari beban lenturnya sama dengan 1/6 dikali B dikali H kuadrat sama dengan 1/6 dikali 20 dikali 30 kuadrat. Maka beban lenturnya yaitu 3000 cm3. Selanjutnya kita mencari tegangan gesernya. Tegangan gesernya yaitu F per A atau gaya per luas penampang. Gayanya yaitu 800 dengan luas penampang 20 dikali 30 sama saja dengan 800/600 sama dengan, maka tegangan gesernya yaitu 1,33 kg per cm persegi. Kemudian kita mencari tegangan lenturnya. Tegangan lentur sama dengan momen lentur per beban lentur, yaitu 160.000 dibagi 3.000. Maka tegangan lenturnya yaitu 53,33 kg per cm persegi. Yang ditanyakan adalah tegangan kombinasi, maka kita mencari tegangan kombinasinya. Untuk mencari tegangan kombinasi sama dengan akar dari tegangan lentur kuadrat ditambah tegangan geser kuadrat sama dengan akar 53,33 kuadrat ditambah 1,33 kuadrat. Maka sama hasilnya yaitu akar 2845,8578 atau sama saja dengan 53,35 kg per cm persegi. Guys, yuk tonton dulu kelanjutan video ini. Berikut ini merupakan contoh aplikasi pengaruh tegangan yang menguntungkan. Di dalam dunia metalurgi sendiri, itu terjadi pada proses metal forming. Metal forming atau proses pembentukan logam merupakan serangkaian proses manufaktur untuk mengubah bentuk benda kerja logam secara deformasi plastis. Ada beberapa cara dalam proses pembentukan logam, yaitu dengan cara meregangkan logam, membengkokkan logam, dan dalam video ini yang diaplikasikan adalah metal forming atau penempaan logam. Deformasi logam juga dapat dihasilkan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan die casting. Dalam proses ini tentu menerapkan konsep tegangan atau stres yang melebihi kekuatan luluh benda kerja logam untuk merubah bentuk logam menjadi bentuk yang ditentukan oleh bentuk dan geometri dari si alat die casting tadi itu. Berikut ini adalah contoh kasus aplikasi tegangan yang merugikan. Kasus ini merupakan patahnya as roda pada sebuah kendaraan angkut, yaitu truk. As roda ini merupakan komponen penghubung antara roda dengan mesin penggerak bersama dengan sistem pengereman. As roda kendaraan menjadi salah satu komponen yang menjadi tumpuan beban, sehingga pasti dilakukannya perhitungan kekuatan komponen yang menghasilkan nilai batas muatan maksimum.
kasus patahnya as roda ini umum terjadi karena kelebihan muatan atau bisa kita sebut overload. Hingga saat ini masih banyak ditemukan truk yang mengangkut melebihi dari muatan maksimumnya dengan alasan memaksimalkan proses pengiriman. Kalau sudah terjadi kasus seperti ini, niat untung malah jadi buntung. Nah, adapun faktor lain seperti kurangnya perawatan suku cadang, faktor lingkungan dan medan yang dilalui oleh truk tersebut dan faktor-faktor lainnya. Akhirnya diskusi kita sudah selesai. Saatnya kita pulang. Stop. Kok kalian bertiga sih? Guys, ini adalah salah satu contoh tegangan yang merugikan. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Ini tuh tidak sesuai kapasitas motornya. Jangan dilangin ya. Come on, and move it on. Come on, said babe. I said babe. Oh honey, come and move along. You gotta feel it